Iya, haleluya, puji Tuhan. Terima kasih Bu Miss Desi. Untuk itu kita dengar firman Tuhan. Langsung doa Mbak Nomi dan baca Yeremia 15. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Enardo. Shalom. Bapa kami yang kami sembah dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan, ucap syukur kami untuk segala hal, dan terima kasih untuk kami bisa mendengarkan pujian penyembahan, dan biarlah pujian ini menjadi dupa yang harum di hadapan-Mu Tuhan. Dan kami akan mendengar pembacaan dan renungan firman-Mu yang akan disampaikan Gembala kami Pastor Paul. Biarlah apa yang disampaikan menjadi berkat untuk kami, juga rema untuk setiap kami Tuhan. Terima kasih ya Bapa, haleluya, amin. Dan saya akan membacakan pembacaan firman Tuhan dari Yeremia 15. Tuhan berfirman kepadaku, sekalipun Musa dan Samuel berdiri di hadapanku, hatiku tidak akan berbalik kepada bangsa ini. Usirlah mereka dari hadapanku, biarlah mereka pergi. Dan apabila mereka bertanya kepadaku, kemanakah kami harus pergi? Maka jawablah mereka, beginilah firman Tuhan. Yang ke maut, ke mautlah. Yang ke pedang, ke pedanglah. Yang kelaparan, kelaparankah? Kelaparankah? Dan yang tertawan, dan yang ketawananlah. Aku akan mendatangkan atas mereka 4 hukuman. Demikian firman Tuhan. Pedang untuk membunuh, anjing-anjing untuk menyeret-nyeret, burung-burung di udara, dan binatang-binatang di bumi untuk memakan dan menghabiskan. Dengan demikian aku akan membuat mereka menjadi kengerian bagi segala kerajaan di bumi. Oleh karena segala apa yang dilakukan Manasye bin Hizkia, Raja Yehuda di Yerusalem. Kedahsyatan yang ditimbulkan oleh perang. Siapakah yang akan merasa kasihan terhadap engkau, hai Yerusalem? Dan siapakah yang akan turut berduka cita dengan engkau? Siapakah yang akan singgah untuk menanyakan perihal kesehatanmu? Engkau sendiri telah menolak aku. Demikianlah firman Tuhan. Telah pergi meninggalkan aku, maka aku mengacungkan tanganku dan membinasakan engkau. Aku sudah jemu untuk merasa sesal. Aku menampi mereka dengan tampi di kota negeri. Aku membuat umatku kehilangan anak-anak dan membinasakan mereka. Karena mereka tidak berbalik dari tingkah langkah mereka. Janda-janda di antara mereka kubuat lebih besar jumlahnya daripada pasir laut. Aku mendatangkan ke atas ibu dan teruna suatu pembinasa pada tengah hari. Dengan tiba-tiba aku menurunkan ke atas mereka kegelisahan dan kekejutan. Maka meranalah perempuan yang sudah 7 kali melahirkan. Nafasnya mengap-mengap. Baginya matahari sudah terbenam selagi hari siang. Ia menjadi malu dan tersipu-sipu. Sisa mereka akan kuserahkan kepada pedang di depan musuh-musuh mereka. Demikianlah firman Tuhan. Celaka aku, ya ibuku, bahwa engkau melahirkan aku, seorang yang menjadi buah pembantah dan buah percederaan bagi seluruh negeri. Aku bukan orang menghutangkan, ataupun orang menghutangkan kepada siapapun, tetapi mereka semuanya mengutuki aku. Sungguh, ya Tuhan, aku telah melayani Engkau dengan sebaik-baiknya, dan telah membela musuh di depan-Mu. Pada masa kecelakaannya dan kesesakannya, dapatkah orang mematah besi dari utara dan tembaga? Harta kekayaan-Mu dan barang-barang pembendaharaanmu akan kuberikan dirampas sebagai ganjaran atas segala dosamu di segenap daerah-Mu.
Aku akan membuat engkau menjadi budak musuhku di negeri yang tidak kau kenal. Sebab dalam murkaku telah mencetus api yang sangat menyala atasmu. Engkau mengetahuinya. Ya Tuhan, ingatlah aku dan perhatikanlah aku. Lakukan pembalasan untukku terhadap orang-orang yang mengejar aku. Janganlah membiarkan aku diambil karena panjang sabarmu. Ketahuilah bagaimana aku menanggung celaan oleh karena engkau. Apabila engkau bertemu dengan perkataan-perkataanmu, maka aku akan menikmatinya. Firman-Mu itu menjadi kegirangan bagiku dan menjadi kesukaan hatiku, sebab nama-Mu telah diserukan atasku. Ya Tuhan, Allah semesta alam, tidak pernah aku duduk beria-ria dengan pertemuan orang-orang yang bersanda gurau. Karena tekanan tangan-Mu, aku duduk sendirian, dan Engkau telah memenuhi aku dengan geram. Mengapakah penderitaanku tidak berkesudahan, dan lukaku sangat payah, sukar disembuhkan. Sungguh engkau seperti sungai yang curang bagiku, air yang tidak dapat dipercayai. Karena itu, begini jawab Tuhan. Jika engkau mau kembali, aku akan mengembalikan engkau menjadi pelayan di hadapanku. Dan jika engkau mengucapkan apa yang berharga dan tidak hina, maka engkau akan menjadi penyambung lidah bagiku. Biarpun mereka akan kembali kepadamu, namun engkau tidak perlu kembali kepada mereka. Terhadap bangsa ini, aku akan membuat engkau sebagai tembok berkubu dari tembaga. Mereka akan memerangi engkau, tetapi tidak akan mengalahkan engkau, sebab aku menyertai engkau. Aku menyelamatkan dan melepaskan engkau. Demikianlah firman Tuhan. Aku akan melepaskan engkau dari tangan orang-orang jahat dan membebaskan engkau dari genggaman orang-orang lalim. Demikian. Ya, lanjut Bu Sarma dari 1 Petrus 4 ayat 1 sampai 19. Baik, saya akan membacakan kebenaran firman Tuhan yang terambil dari 1 Petrus 4. Beginilah firman Tuhan. Jadi, karena Kristus telah menderita penderitaan badani, kamu pun harus juga mempersenjatai dirimu dengan pikiran yang demikian. Karena barang siapa telah menderita penderitaan badani, ia telah berhenti berbuat dosa. Supaya waktu yang sisa jangan kamu pergunakan menurut keinginan manusia, tetapi menurut kehendak Allah. Sebab telah cukup banyak waktu kamu pergunakan untuk melakukan kehendak orang-orang yang tidak mengenal Allah. Kamu telah hidup dalam rupa-rupa hawa nafsu, keinginan, kemabukan, pesta pora, perjamuan minum dan penyembahan berhala yang terlarang. Sebab itu mereka heran bahwa kamu tidak turut mencemplungkan diri bersama-sama mereka di dalam kubangan ketidaksenonohan yang sama, dan mereka memfitnah kamu. Tetapi mereka harus memberi pertanggungan jawab kepada Dia yang telah siap sedia menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Itulah sebabnya maka Injil telah diberitakan juga kepada orang-orang mati, supaya mereka, sama seperti semua manusia, dihakimi secara badani, tetapi oleh roh dapat hidup menurut kehendak Allah. Kesudahan segala sesuatu sudah dekat. Karena itu kuasailah dirimu dan jadilah tenang, supaya kamu dapat berdoa. Tapi yang terutama, kasihilah sungguh-sungguh seorang akan yang lain, sebab kasih menutupi banyak sekali dosa. Berilah tumpangan seorang akan yang lain dengan tidak bersungut-sungut. Layanilah seorang akan yang lain sesuai dengan karunia yang telah diperoleh tiap-tiap orang sebagai pengurus yang baik dari kasih karunia Allah. Jika ada orang yang berbicara, baiklah ia berbicara sebagai orang yang menyampaikan firman Allah. Jika ada orang yang melayani, baiklah ia melakukannya dengan kekuatan yang dianugerahkan Allah, supaya Allah dimuliakan dalam segala sesuatu karena Yesus Kristus. Ialah yang empunya kemuliaan dan kuasa sampai selama-lamanya. Amin. Saudara-saudara yang kekasih, janganlah kamu heran akan nyala api siksaan yang datang kepadamu sebagai ujian, seolah-olah ada sesuatu yang luar biasa terjadi atas kamu. Sebaliknya,
Bersukacitalah sesuai dengan bagian yang kamu dapat dalam penderitaan Kristus, supaya kamu juga boleh bergembira dan bersukacita pada waktu Ia menyatakan kemuliaannya. Berbahagialah kamu jika kamu dinista karena nama Kristus, sebab roh kemuliaan, yaitu roh Allah ada padamu. Janganlah ada di antara kamu yang harus menderita sebagai pembunuh, atau pencuri, atau penjahat, atau pengacau. Tetapi jika ia menderita sebagai orang Kristen, maka janganlah ia malu, melainkan hendaklah ia memuliakan Allah dalam nama Kristus itu. Karena sekarang telah tiba saatnya penghakiman dimulai, dan pada rumah Allah sendiri yang harus pertama-tama dihakimi. Dan jika penghakiman itu dimulai pada kita, bagaimanakah kesudahannya dengan mereka yang tidak percaya pada Injil Allah? Dan jika orang benar hampir-hampir tidak diselamatkan, apakah yang akan terjadi dengan orang fasik dan orang berdosa? Karena itu, baiklah juga mereka yang harus menderita karena kehendak Allah, menyerahkan jiwanya dengan selalu berbuat baik kepada Pencipta yang setia. Demikian. Amin untuk firman Tuhan. Terima kasih untuk Ade Naomi dan Bu Tarma. Hari ini renungan firman Tuhan dibawakan oleh Pastor Yosef Auljang dengan tema Tuhan yang transenden. Silakan Pastor Paul. Haleluya, luar biasa. Tolong ditampilkan tadi 1 Petrus 4 yang ayat jangan Yeremia 15 aja ya, Yeremia 15 ayat yang ke-18. Yeremia 15 ayat yang ke-18. Mengapakah penderitaanku tidak berkesudahan dan lukaku sangat payah sukar disembuhkan? Sungguh engkau seperti sungai yang curang bagiku, air yang tidak dapat dipercayai. Waduh, saudara, saya ngalami ini, saudara ya, 10 tahun yang lalu, saudara ya, di mana saya berseru-seru kepada Tuhan, tapi Tuhan nggak jawab. Semua yang saya lakukan itu hancur semua, saudara. Ya, emas di tangan jadi tahi semua, saudara ya. Waduh, pertolongan banyak, tapi semuanya hancur semua. Nggak ada yang bersisa. Karakter saya pun hancur, saudara ya. Karakter hancur. Yang tersisa itu hanya amarah, hawa nafsu. Ya, amarah, hawa nafsu, dengki, percideraan. Wah, hawanya tuh panas, saudara ya. Selalu panas setiap hari. Wah, pengennya itu ngapa-ngapain orang terus, saudara ya. Hawanya itu nggak enak pokoknya itu ya. Hawanya itu nggak baik. Saya melewati masa-masa seperti itu, saudara ya. Masa-masa yang sangat kelam dalam hidup saya. Ya, yang saya pikir 2004-2005 itu adalah masa kelam hidup saya. Tapi enggak ya, 2010-2014 itu lebih kelam lagi, saudara ya. Dan saya kalau tengok ke sana, saya hari ini saya melihat, wah Tuhan sungguh sangat baik. Tuhan luputkan. Ya. Di masa-masa yang kelam itu, saudara ya, rasanya Tuhan itu ya menjadi musuh saya. Ya, jadi musuh saya. Padahal saya ingin melakukan kehendak Tuhan. Saya ingin berbuat kebaikan. Saya ingin berbuat amal. Saya ingin menjadi berkat bagi banyak orang. Tetapi bukan berkat yang saya bagikan, tetapi apa? Permusuhan, saudara. Bukan berkat, bukan menjadi saluran damai sejahtera, tapi menjadi teror bagi banyak orang. Nah, wah, itu benar-benar saya terheran-heran, ya saudara ya. Saya terheran-heran mengapa Tuhan semua yang niatnya baik. Saya yakin sebagian besar dari Anda yang masuk di dalam lembah kekelaman, ya, yang akhirnya Anda berbuat hal-hal yang tidak baik. Niatnya tadinya baik, saudara. Ya walaupun ada memang dasarnya orangnya mentalnya nggak baik ya, tetapi saya beberapa kali ngobrol-ngobrol sama orang-orang ini ya, tadinya tuh niatnya memang baik, saudara. Orang-orang ini memang niat benar.
Di tengah jalan, Tuhan rasanya tidak beserta. Rasanya jauh banget ya, Tuhannya itu transenden ya. Transenden itu nun jauh di sana, saudara ya. Tuhan itu rasanya jauh. Anda berseru-seru kepada Tuhan, Anda teriak-teriak, Tuhan tolong, Tuhan tolong. Tuhannya nggak datang. Anda berdoa, Anda baca Alkitab. Wah, banyak dari Anda yang begitu sebetulnya ya. Lalu Anda bikin ayam-ayam diri. Ya tadi ya, bikin penyembahan berhala. Yaitu dengan apa? Dengan ritual. Ritual itu sebuah berhala loh, saudara ya. Kalau Anda puas dengan ritual, itu adalah sebuah berhala. Ya, dan itu yang terjadi dengan orang-orang para imam dari zamannya Yesus dan para pemuka-pemuka agama Kristen di zaman abad pertengahan, abad ke-8, sorry ya. Zaman abad ke-8, saudara. Itu yang terjadi. Ritual-ritual ya, orang-orang Kristen terjebak dalam ritual-ritual itu berhala loh, saudara ya. Orang-orang Yahudi ya lebih memuja kepada ritual-ritual. Ngeri, saudara ya. Akhirnya karena Tuhan itu jauh sebenarnya, untuk membuat Anda merasa tenang, Anda mencari ritual itu, saudara. Dan Anda menjalani hidup Anda seperti lazimnya. Nggak heran ya, dulu seorang hamba Tuhan yang terkenal itu ya, kalau Anda pernah dengar itu, Kak Samiton Pangela, waktu beliau jatuh dalam dosa, saudara ya. Wah, dia nongkrongnya di Alik, dia cerita sama saya dulu, saya nongkrongnya di Alik. Oh, di mana Bang? Kita nggak pernah ketemu, tahunnya sama, saudara, tahunnya sama, sekitaran itu ya. Wah, gua mah di sebelah sini. Wah, ya karena saya kan bayar di perusahaan, jadi saya ada di sana yang di first class-nya, saudara ya. Tapi dia bilang tadi, gua ketemu sama penatua-penatua anak-anak buah gua dulu ya. Malu-malu mereka ketemu gua mah santai aja, gua nggak munak, dia bilang gitu. Saya mah nggak munafik, dia bilang gitu ya. Ketemu sama staff-staffnya dulu di gereja. Ya, akhirnya begitu, saudara ya. Mereka memisahkan kehidupan mereka dengan ritual yang di gereja. Dan itu bisa jalan paralel buat mereka. Nah, itu yang terjadi saat ini. Ya, dari zamannya Yesus, dari zamannya abad ke-8 gereja, ya itu selalu terjadi. Makanya Tuhan selalu kirim nabi-nabinya. Untuk apa? Untuk nyelentik gereja, saudara ya. Untuk nyelentik umat Tuhan. Tuhan selalu kirim nabi-nabinya. Untuk selalu mengingatkan. Tetapi kan gereja kan bandel kan. Gereja kan selalu bandel. Orang Israel juga bandel kan. Sudah diingatkan malah nyerang balik ya kan. Kayak Anda kalau lagi dimarahin sama orang tuamu dulu ya kan. Kita malah nyalain orang tua kita balik, lagi ditegur, lagi dimarahin malah kita malah balik. Itu ya saya lihat lagi viral itu ya di WhatsApp itu ya, di grup WhatsApp TikTok. Ada guru sudah menghukum muridnya lebih galak daripada gurunya kan. Kan begitu kan, sekarang itu jadi kan begitu kan. Nah itu sama itu ya, ketika Tuhan kirim nabi-nabinya bagi gereja untuk menegur gereja. Pendeta-pendeta ini lebih galak ya, hati-hati itu anak iblis itu. Jangan dengar YouTube-nya Paul itu. Mengapa saudara umat Tuhan rasanya menderitanya tak berkesudahan? Lalu sama pendetanya diakalin, saudara, udah ada kesini aja, nanti kita hipnotis dengan jeplak-jeplak tumbang-tumbang, nari-nari Holy Spirit, ya kan? Toronto Blessing, kita hipnotis dengan apa itu? Sekarang Asburi, revival Asburi, Pensacola, hujan emas, debu emas, ya kan? Sekarang kan sedang begitu kan? Hipnotis, saudara ya. Dan Anda terhipnotis. Masalahnya ada nggak ada, saudara. Menderitanya ada menderita. Pokoknya sudah Anda berdamai dengan penderitaan. Berdamainya bukan Anda berdamai hidup dengan penderitaan itu dengan berserah kepada Tuhan, tetapi ya sudah Anda hidup dalam dua dunia. Ya kan? Anda hidup dalam dunia yang ini dan dunia yang lain. Ya kan? Karena Anda harus kompromi, bukan Anda berdamai supaya Anda bisa hidup di dalam bagaimana mengarungi penderitaan itu dengan respon yang benar, tapi akhirnya Anda kompromi. Siapa itu ya, saya cerita ya. Ada kesaksiannya
gitu ya. Ternyata dia ini sama pembantunya kasar sekali gitu ya, sampai pembantunya itu kepahitan sama ini, padahal ini penatua di gereja, saudara ya. Dan pembantunya dipaksa masuk gereja. Kesaksiannya waktu itu ya di YouTube-nya orang Islam itu ya, ada salah satu aktivis atau diakennya Abalov gitu ya. Terus dia ternyata kasar sekali orang ini ya, kalau di rumah itu ya. Pembantunya itu pokoknya dipaksa sampai jadi Kristen segala macam. Nah, si pembantunya itu kesaksian di ini ya, di YouTube-nya orang Kristen ini, di YouTube-nya orang Islam ini. Kalau saya melihat sih masuk akal juga, bisa jadi karena memang banyak ya orang-orang Kristen ya yang tidak ketemu Tuhan, dia ketemunya dengan itu tadi ya, dengan ritual. Karena Tuhannya nun jauh di sana transenden. Lalu dia berusaha dekatkan itu dengan cara itu tadi, trans tadi kan, dengan cara yang gila-balaba, kejang-kejang, Toronto blessing segala macam, saudara. Lalu dia mengira dia ketemu Tuhan, dia merasa sudah pulang dari gereja, dia puas, tapi di rumah, apakah dia ketemu Tuhan? Ya kelihatannya di rumahnya, ya pembantunya dipaksa masuk Kristen, ya kan pembantunya kemudian dipersekusi sama dia. Aduh, kasihan sekali saudara ya. Itu banyak terjadi. Makanya kalau Anda pengen tahu orang ini ketemu Tuhan apa enggak, Anda lihat, tanya aja pembantunya, tanya saja sama anak istrinya. Ya kan? Kalau Anda mau lihat ini pendeta lahir baru apa enggak, dia Anda lihat pembantunya di rumah sama lihat anak istrinya, saudara. Serem ya. Serem, masa nggak serem, saudara? Disitulah kebuka semua. Kita sendiri juga sama, saya juga sama, saudara. Ya, apakah saya benar lahir baru? Apakah saya mengalami metanoia? Apakah saya mengalami kelahiran baru? Ya, saya kudu ngecek anak istri saya menderita gara-gara saya apa enggak. Jangan sampai Anda di sini ya kelihatannya hebat lahir ya, wah kelihatannya luar biasa, tapi kamu sendiri tidak jadi berkat di rumah. Beneran saudara ya. Wah, standarnya begitu Pak. Oh iya benar, itu yang diajari 1 Petrus 4 tadi ya. Kita biasanya baca yang terakhir, kita baca sekarang 1 Petrus 4 ayat 1, 2, dan 3 saudara. Ya, yuk kita buka yuk 1 Petrus 4 ayat 1, 2, dan 3. Waduh, ini tiap hari dipres begini firman Tuhannya saudara. Enggak, tapi kalau saudara sebetulnya kalau Anda sebenarnya, jadi karena Kristus telah menderita penderitaan badani, ini terjemahnya sebetulnya salah ya. 1 Petrus 4 ayat 1 itu ya, menderita penderitaan badani itu ya, sebentar ya, 1 Peter. Mana? Saudara, kalau penderitaan badani itu kan seakan-akan kan itu likham. Nah, likham atau apa likham itu apa? Soma ya, soma badan. Tetapi sebenarnya ini lagi cerita sarx, kedagingan. Ya, sarx, kedagingan. Penderitaan dalam kedagingan. Misalnya, nah dijelaskan tuh di sebentar ayat 2 dulu saya baca ya. Kamu pun harus juga mempersenjatai dirimu dengan pikiran demikian, karena barang siapa telah menderita, sarxnya menderita, hawa nafsunya menderita, ia telah berhenti berbuat hamartia. Dia nggak hamartia lagi, saudara. Ya, jadi dia nggak hamartia lagi kalau dia sarxnya menderita. Wah, serem saudara ya. Hawa nafsunya menderita. Oh, hawa nafsu menderita, Pak. Iya, hawa nafsunya menderita. Lihat ayat 2. Ayat 2 ya, ayat 2. Supaya waktu yang sisa, jangan kamu pergunakan menurut keinginan manusia, tapi menurut kehendak Allah. Nah ini kemarin, kenapa doamu nggak dijawab? Lah kamu doanya tidak sesuai dengan apa yang Tuhan mau. Apa yang dimaui oleh cinta. Anda tidak berdoa karena cinta, Anda berdoa karena sarx. Sehingga rasanya jauh banget Tuhan itu, saudara. Anda yang hari ini masih di dalam, oh Pak saya miskin menderita badani, bukan, itu kutuk. Kalau Anda miskin 1 tahun, 2 tahun, namanya pencobaan. Tapi kalau saudara miskin 10 tahun, 20 tahun, itu namanya kutuk, saudara. Tahu bedanya? Kalau Anda miskin,
ya setahun 2 tahun, ya itu namanya pencobaan. Ya 4 tahun, ya kan. Tapi kalau Anda miskinnya terus Anda sampai puluhan tahun, karaktermu yang nggak baik, itu kutuk dari karaktermu, ya kan. Karena kan lingkaran setan dari kakek moyangmu siapa. Bukan karena kutuk turun, bukan saudara. Tapi saya lagi cerita, ini menghasilkan ini, aksi reaksi, ya. Orang tuamu mendidikmu dan kamu melihat teladan orang tuamu yang mental kere, maka kamu ikut mental kere. Sehingga kamu tidak bisa diberkati karena kamu punya mental kere. Lalu Anda turunkan lagi ke anakmu, sama mentalnya mental kere. Ya kan? Maka itu namanya kutuk. Sehingga anak tidak tahu salahnya di mana. Saya pernah ketemu orang yang jujur, saudara ya. Saya punya anak buah karyawan dulu. Ini anak jujur, baik, saudara ya. Nah, suatu ketika dia bermasalah dengan kami, lalu satu keluarga ngonjoki kami. Sebenarnya dia nggak punya masalah. Cuman saya nggak tahu kenapa, rupanya keluarganya ada dengar dari orang lain yang tidak baik tentang kami, lalu anak ini dipaksa keluar. Anak ini suka kerja di tempat kami. Anaknya baik, saudara ya. Sehingga waktu tiba-tiba dijemput sama keluarganya, sama orang tuanya, satu keluarga jemput ya. Anak ini nggak mau sampai beres-beresnya buru-buru karena dia nyaman dengan kami. Nah, dipaksa, terus apa yang terjadi, saudara? Dia minta gajinya hari itu juga dikasih. Saya bilang nggak bisa. Dia kerja tanggal berapa sampai tanggal berapa, dia gajian setiap tanggal sekian. Kalau suruh langsung gajian begitu, kita nggak mau. Saya bilang nggak mau, apalagi kamu keluarnya hari ini kepengen, hari ini langsung keluar, yang bener aja loh. Kita nggak bisa begitu, ya kan? Nah, tapi ini saya tahu ini anak jujur dan keluarganya memang keluarga jujur. Tetapi apa, saudara? Ya, ini prinsip. Ada kesombongan di situ. Nah, itu loh salah satunya, karakter kesombongan. Ya, kesombongan. Oke, kalau saya tidak salah, tak terjang. Saya tidak urusan Pak Paul ini siapa. Oke, saya tidak salah. Sebentar. Saya ada salah apa sama kamu? Ya, pokoknya saya nggak salah. Pak Paul nggak ada salah apa-apa, nggak apa-apa. Pokoknya saya nggak salah, saya terjang Pak Paul. Nah, itu kan geblek, saudara, namanya. Ya kan? Namanya nggak benar. Ya udah, kamu sekarang ke polisi, laporin saya ke polisi. Nggak apa-apa, nggak tak bayar gajinya. Tak gituin langsung sama saya, saudara ya. Dah, gajinya nggak tak bayar. Nanti kamu lapor polisi aja, nggak apa-apa. Wah, dia ngamuk-ngamuk di situ, saudara. Nah, ada banyak orang, dia jujur, saudara. Tapi dia sangat, saudara, sangat sombong. Dulu saya pernah bilang ya, bahwa kesombongan itu membuat kamu miskin. Ya, sombongan itu bikin kamu sial. Harusnya anak ini kan tetap bisa progres kan. Lalu, jadi ruwet kan. Saya ingat ayah saya selalu cerita keluarga saya ya, karena ini kan terjadi, ya. Ayah saya itu orang yang sangat berbakat. Ayah saya itu pandai melukis. Aduh, kalau udah melukis itu keren banget, saudara ya. Dia bisa melukis apa saja. Dan ayah saya juga pandai main musik. Ya, Kus-Plus, ya. Kus-Plus itu dulu teman-temannya ayah saya, semua satu geng dulu ya. Kus-Plus, terus apa itu yang satunya Pances apa saya lupa itu, yang anaknya sekarang jadi tukang parkir katanya ya. Saya lupa namanya katanya. Satunya Kus-Plus itu gerombolannya itu. Dedi Dores. Dedi Dores itu ya. Itu dulu teman-teman papi saya, saudara. Dulu namanya Rap Saudi. Grup bandnya mereka dulu sebelum jadi Kus-Plus, namanya Rap Saudi, saudara ya. Terus, papi saya juga seorang yang berbakat. Kalau dia ngerjain apa, so dia belajar sesuatu, dia pasti bisa. Nah, kata Oma memang sekolahnya juga pintar. Nilainya selalu 10 katanya ya. Jadi waktu SD itu dari kelas 5 bisa langsung SMP. Terus satu SMP kelas 1, kelas 2 langsung SMA. Dulu bisa lompat begitu ya. Katanya begitu, kata Oma. Tapi apa, saudara, yang menjadi masalah? Kesombongan. Proud himself. Ya kan? Sehingga dia kalau begitu kecontok sama orang, quit. Nah, tinggal hari itu dia mau tinggal benar, saudara. Nah, ini nurun ke saya, saudara ya. Saya juga kalau kerja apa-apa jadi, saudara. Saudara tahu, saya baru pegang bass itu baru di sini, saudara ya. Baru tahun kemarin itu ya. Baru tahun kemarin itu saya pegang gitar bass itu, saudara. Saya baru belajar main gitar bass itu di sini. Saudara tahu, saya belajar saxophone itu baru kemarin, saudara ya. Nah, itu sama. Saya juga talentful orangnya ya. Saya juga tahu itu talentful ya.
Tetapi ada yang tidak baik dari hidup saya, yaitu apa? Saya selalu mengentertain ya gengsi dan ego saya, saudara. Persis seperti bapak saya itu dulu. Ah itu yang jadi seperti kutuk kan. Sehingga setiap kali saya lagi mau naik, mau di puncak jatuh lagi, saudara. Ditambah lagi dulu saya ada melakukan perzinahan. Mau naik lagi, naik lagi, jatuh lagi, sampai putus asa, saudara. Bayangin. Ya, udah di puncak kan, udah jadi direktur di perusahaan terkenal, saudara. Wah, gajinya udah gede, jatuh, saudara. Tak tinggal, enggak jatuh, enggak ada masalah apa-apa. Saya geger sama bos saya, tak tinggal hari itu, tak tinggal, kan goblok. Wah, saya mah ngeri. Saudara. Nah, itu, saudara ya, kesombongan, pride in self. Enggak mau direndahkan orang, tidak mau. Makanya akhirnya di dalam tahun-tahun ini, dalam 10 tahun terakhir ini, saya hidupnya tiap bulan difitnah orang, dihina, difitnah orang. Nah, itu sebenarnya latihan buat saya tuh. Latihan saya ditundukkan itu tadi, mengentertain SARS itu. SARS itu saya entertain dari kecil, saudara ya. Karena saya ngerjakan sesuatunya dengan mudah, ngapa-ngapain itu mudah. Nah, itu dia yang kemudian SARS-nya itu ya dilampiaskan. Makanya kan saya suka kalau nanya ya, kalau lagi saya dalam satu kalau saya khotbah, ini jemaat baru, selalu tak tanya dengan jujur. Marah enak enggak? Benci enak enggak? Ya kan? Enak. Karena SARS semua di entertain. Dendam enak enggak? Enak. Sombong enak enggak? Enak. Jangan bilang enggak, saudara, bohong kalau Anda bilang enggak. Nah, itulah SARS yang harusnya kamu sunat, yang harusnya itu disembelih. Itulah kedagingan yang harus disembelih. Bukan Anda hidup miskin, bukan. Bukan Anda sakit, bukan. Itu adalah penderitaan, itu adalah sebuah akibat. Ya. Tetapi yang dimaksud dengan penderitaan badani adalah SARS. Itu terjemahannya salah ya. Dagingmu menderita kedaginganmu. Ya, ketika kita difitnah, ketika kita direndahkan, daging kita menderita enggak? Menderita. Apalagi kalau Anda orang top, apalagi Anda kalau punya duit, apalagi kalau namamu harum, baunya luar biasa. Ya kan? Wah, kalau Anda difitnah, Anda kan menderita sekali kan? Dagingmu kan. Wah, jangan panggil saya Paul, kamu panggilnya apa dong? Ya, panggilnya lainnya. Kan begitu kan? Nah, itulah yang namanya daging yang harus disembelih dalam Mazmur 51. Hati yang remuk itu, saudara. Itulah penderitaan badani. Nah, terjemahannya ini nggak baik ya, pokoknya terjemahan ini nggak baik. Itulah yang namanya penderitaan kedaginganmu menderita. Sartnya. Jasmania. Apa jasmania? Oh, jasmania lagi. Bukan jasmania, tetapi kedaginganmu, saudara. Apa itu kedagingan? Di dalam Galatia 5 jelas. Ya, buah dari daging. Percidraan, perseteruan, iri hati, percabulan. Anda pengen cabul. Orang lain boleh tiap malam ke Alexis. Ya kamu mau ke sana, ya boleh sana pergi. Ya boleh pergi aja, saudara, kalau Anda mau pergi. Jangan ngomong dosa nggak dosa. Tapi Anda tahu konsekuensi. Jangan ngomong Tuhan menghukum. Setiap ada pelampiasan kedagingan, ya, di situ ada dosa, ada kesesatan. Ingat, ya, pelajaran ya selalu kelas apologetik bahwa dosa terjadi karena orang tidak bisa menguasai dagingnya. Ya, dosa itu bukan benar salah, saudara ya. Oh, Anda jangan dalam ibadah pun Anda bisa berdosa loh. Ya, ingat Kain pun membunuh Habel bukan karena harta tahta wanita loh. Kain membunuh Habel karena apa? Karena apa? Karena agama, karena ibadah. Nah, hati-hati ya saudara ya. Dosa adalah ketika Anda tidak bisa menguasai hawa nafsumu. Ketika dagingmu tidak mau menderita. Nah, makanya Tuhan akhirnya proses saya 2010, 2014 itu proses yang paling tergila dalam hidup saya. Sampai saya pengen bunuh diri itu ya. Sampai saya kalau nyetir itu ngebut, pengennya saya nabrak mati gitu loh ya. Saking ngerinya hidup saya waktu itu, saya kalau nyetir ngebut itu, ya saya kalau dari ini ya, kalau dari apa namanya Tegal Jakarta, dulu tolnya baru jadi ya, Tegal Jakarta itu saya cuma 3,5 jam, saudara ya.
Tarik Tegal Jakarta. Paling lama 3,5 jam ya. 150 km per jam cepetan ya. Pokoknya saya enggak urusan orang lain, bisa salib semua saudara, enggak urusan. Mati semati, pokoknya mati udah. Enggak urusan pokoknya. Itu yang terjadi saudara sekarang. Saya pergi kemana-mana 100 km per jam, 120 udah paling banter saudara ya. Ngalamin gitu nggak saudara? Ngalamin ya, nggak ada. Karena rasanya capek saudara. Tuhan tuh rasanya jauh banget. Kenapa Tuhannya jauh banget? Tuhannya ada di sini, nggak jauh. Karena dagingmu itu loh saudara. Karena dosa-dosamu. Kenapa bisa dosa? Karena dagingmu tidak kamu sembelih. Karena dagingmu tidak mau menderita. Barang siapa mengalami penderitaan dalam kedagingannya menderita. Aduh, sana bisa kawin cerai, bisa ini. Kamu jangan. Kalau suaminya menjengkelkan, ya tungguin, didoain, puasa. Wah, nggak tahan meronta dagingmu kan, nggak kuat kan? Apalagi lu cerita suamimu selingkuh, istrimu selingkuh. Nggak tahan kan dagingmu kan? Nggak mau kan? Akhirnya anakmu yang disalib. Akhirnya doamu didengar? Enggak. Selanjutnya kemudian doamu nggak didengar lagi, saudara. Jadi kamu hidup dengan dagingmu, ya berjuang sama seperti orang lain. Tapi saya kadang-kadang didengar, kadang-kadang iya. Itu namanya dapat nemu. Pas lagi didoai, pas lagi didengarkan, kayak lagi dikabulkan, karirmu lancar. Tiba-tiba gini. Itu namanya random aja. Anda udah jujur. Saya mah ngerti kapan saya doa saya didengar, kapan enggak, saya ngerti saudara ya. Kapan doamu didengar? Jangan pura-pura. Ya, jawabannya adalah tidak, atau nanti, atau iya. Salah saudara. Jawabannya cuma iya. Bahkan ketika Musa dan Elia datang, enggak kata Tuhan. Kalau enggak ya enggak. Kenapa saudara? Karena Yohanes 15 nggak digenapi. Kamu tidak hidup di dalam cinta. Kamu tidak hidup di dalam rema. Apakah rema? Roh Kudus. Kamu hidupnya di dalam daging. Orang yang hidupnya kedagingan nggak mungkin punya rema. Susah mau punya rema. Waduh. Baru diomongin di khotbah udah tersinggung. Anak iblis. Langsung keluar fatwa pendeta-pendeta. Nah itulah. Karena pendeta-pendeta sendiri berpesta pora. Bergaya hidup mewah. Lalu dia mau ngajari Anda tentang perkara Tuhan. Anda bodoh mau diajari sama orang-orang ini. Sama pendeta-pendeta yang bergaya hidup mewah. Anda mau dengerin dia ngomong. Bohong semua yang dia ngomong, saudara. Bullshit. Serius. Ya, ayat 3 itu ya. Ayat 3. Sebab telah cukup. Sebab telah cukup banyak waktu kamu pergunakan untuk melakukan kehendak orang-orang yang mengalami bahasa aslinya Gentiles ya, pagan ya. Sebab telah cukup banyak waktu kamu pergunakan untuk melakukan orang-orang pagan, orang-orang yang hidupnya nggak benar. Kamu telah hidup dalam rupa-rupa hawa nafsu, keinginan kemampuan pesta pora. Pesta pora itu bermewah-mewah itu ya. Perjamuan minum, penyembahan berhala. Saudara tahu penyembahan berhala tadi adalah ibadah dengan ritual-ritual. Anda puas kalau sudah ritualnya itu selesai, Anda rasanya ketemu Tuhan, itulah berhala dalam perjanjian baru. Berhala dalam perjanjian baru itu bukan patung-patung lagi, saudara. Bukan patung, bukan gambar lagi. Tapi ritual, saudara. Itulah berhala-berhala dalam perjanjian baru. Anda ketemu dengan tradisi, dengan ritual. Dan itu yang digugat oleh Yesus. Ya kan? Dalam Markus 7 kan? Itulah tradisi, itulah ritual. Sehingga orang tidak ketemu Tuhan. Anda jangan bilang ngaku-ngaku orang Kristen, Anda tiap hari minggu ke gereja, terus Anda pikir Anda selamat. Jauh dari selamat, saudara. Nggak begitu ceritanya. Ya, jangan-jangan Anda yang mendengarkan ini nggak selamat loh. Anda bangga kalau sudah doa semalam suntuk. Jangan-jangan Anda belum lahir baru, doa semalam suntuk. Lakimu ditinggal, akhirnya doa semalam suntuk, kamu pegang-pegangan semalam suntuk sama pengerjanya gereja, iya kan? Hati-hati ya suami-suami yang istrinya suka doa semalam suntuk, jangan-jangan dia semalam suntuk sama pendetanya loh, saudara.
Sorry, saya nggak main-main, saudara ya. Bukan nakut-nakutin, saya mau ngomong apa adanya. Banyak kejadian, sudah. Rata-rata ya pendeta GBI juga. Pak, jengkel banget sama GBI. Soalnya memangnya kejadian banyak GBI, saudara. Kalau yang banyak GKI, saya kan ngomong GKI, ya kan. Berapa sebut namanya, sebut aja, nggak apa-apa. Memang sudah saatnya disebut semuanya, supaya bertobat. Memang semua sudah saat disebut, nggak usah ditutupi lagi. Undang-undang ITE nggak berlaku sama saya di sini. Tertawa jahat. Tapi memang begitu, saudara. Anda mau dikotbahin sama pendeta yang pakai Porsche, yang pakai Ferrari, yang pakai mobil mewah, pakai Alphard. Anda mau dikotbahin sama mereka. Anda percaya sama mereka? Goblok Anda. Bodoh banget Anda. Mereka itu berpesta pora di siang hari bolong. Mereka itu orang-orang yang melampiaskan hawa nafsunya di dalam kemewahan. Anda mau percaya dengan apa yang mereka omongkan? Tuhan yang mereka beritakan. Jangan-jangan Anda dibawa ke ritualnya. Dibawa kepada berhala Yesus. Anda diajak nyupang Yesus loh. Bedanya apa, Pak? Oh, Anda jangan nyupang Yesus, nyupang tuyul. Tahu nyupang tuyul? Ya kan, nyupang tuyul, minta pesugihan. Jangan-jangan Anda lagi nyupang Yesus, minta pesugihan sama Yesus. Tapi begitu disuruh mengampuni, oh sorry Pak, nggak bisa Pak. Bapak nggak realistis. Nah, kamu lagi nyupang Yesus loh. Kamu minta berkat sama Yesus, begitu disuruh ngampuni, nggak mau. Ya kan? Begitu difitnah sedikit, tersinggung. Anda lagi nyupang Yesus, Anda minta berkat sama Yesus, tapi tersinggungan, ngamukan. Ya kan? Anda lagi nyupang Yesus, hati-hati loh saudara. Anda lagi nyupang Yesus ketika Anda masih rajin ke Alexis, tapi Anda minta berkat. Anda disuruh jaga dalam kekudusan. Anda lagi nyupang Yesus ketika doamu lagi mintanya barang-barang mewah. Siapa yang lagi berdoa pengen rumah yang gede, yang mewah dengan segala macam isinya, saudara? Anda sedang nyupang Yesus itu, saudara. Ya, Pak, saya kan simpel, Pak. Saya cuma minta disembuhkan saja. Loh, juga hati-hati. Anda jangan-jangan lagi nyupang Yesus, saudara. Ketika Anda minta disembuhkan badanmu, ya udah sakit, mungkin sakit jantung, udah akut, ya, kronis, atau cancer, udah stadium terakhir, apapun sakit, saudara. Saudara, waktu anak kemarin bed rest ya, hampir setahun ya, 6 bulan totalnya, 6 bulan yang begitu kata 6 bulan, tapi sebelumnya kan sudah payah kan. Saudara tahu, kita nggak pernah minta-minta didoakan ya, saudara. Karena waktu itu kami lagi introspeksi, Tuhan, ada apa Tuhan? Kalau kita ada salah apa? Takutnya kita memang ada salah, saudara. Kita nggak minta apa segala macam. Saya nggak buru-buru tengking-tengking. Wah, karena saya tahu, saudara, apapun yang saya doakan pasti Tuhan akan jawab. Tapi kita harus tahu dulu apa kehendak Tuhan. Wah, saya sampai tak ungkit masa lalu yang ada nggak masa lalu yang kamu belum akui sama Tuhan. Sampai tak tanya begitu. Bukan, saya nggak lagi nuduh kamu, supaya kita beres. Apapun, supaya kita ini beres dulu sama Tuhan. Kita introspeksi. Saya nggak nuduh isi saya juga tidak mau isi saya merasa tertuduh. Tapi saya mencoba ya supaya anak itu jujur. Dan memang ternyata nggak ada apa-apa. Tapi apa tahu saudara yang akhirnya saudara dalam proses 9 bulan anak itu bed rest. Ya, ternyata Tuhan suruh saya untuk mencintai dia lebih lagi. Untuk bisa ngeladeni anak lebih lagi, saudara. Ternyata simpel banget, saudara ya. Simpel sekali. Yang bersyukurnya sakitnya di Belanda, saudara ya. Obatnya gratis semuanya. Kalau enggak, saya minta donasi sama Anda. Minta donasi buat pengobatan. Tapi kan di Belanda nggak perlu apa-apa, semuanya gratis di sini. Sampai CT scan segala macam, akhirnya sembuh ya. Sembuh total, dokter bilang sembuh total. Anda sudah lari jalan-jalan kemana-mana. Aduh, luar biasa saudara ya. Ternyata saya disuruh mencintai anak lebih. Begitu dicintai lebih lagi sembuh sendiri. Kadang-kadang suami-suami istrimu sakit, kena cancer, jangan-jangan kamu disuruh mencintai dia obatnya. Orang kamu istrinya kena cancer, disuruh malah kemo segala macam. Dicintai lebih lagi, diperhatikan lebih lagi. Ya, istri-istri yang suaminya sakit jantung apa. Makanya tiap malam ke Alexis. Malah dimarahi. Jangan-jangan suamimu ke Alexis gara-gara kamu
Gara-gara dia kurang kasih sayang di rumah. Ya kan, oh, kurang kasih sayang apa? Tiap hari tak kasih kopi panas. Iya, tapi kan kopi panasnya disiramkan kan? Bukannya disuruh minum, disiram ke mukanya. Wah, ada yang begitu, jangan ngomong nggak ada, sudah KDRT suami dianiaya. Jangan ngomong nggak ada. Selalu ada sesuatu, kita nggak ngerti. Makanya kita introspeksi. Ingat, saudara, daging ini harus disalib dulu. Daging ini harus beres dulu. Apa dagingmu yang belum beres hari ini, saudara? Makanya saya suruh Anda diakonia, sedekah. Karena ketika kita mencari kerajaan Allah, di mana Yesus menjadi raja dan cinta yang menjadi aturannya, ya, ya kan? Aturan kerajaan Allah kan cinta. Kasihilah Tuhan Allahmu, kasihilah sesamamu. Yesus menjadi raja dalam hidupmu, bukan dagingmu lagi, bukan dirimu lagi. Kedua, dan kebenarannya, sedekah. Makanya sedekah itu yang membuka kunci-kunci selanjutnya, saudara. Supaya kita punya rema, supaya kita punya dipimpin oleh Roh Kudus. Dengan kita mengorbankan uang itu, dibelikan makanan. Bukan uang ngasih uang ke orang, salah. Dibelikan makanan, makanan itu dibagikan. Ya, makanya kita ada yayasan Embun Pagi. Ya, ada yayasan Embun Pagi untuk tolong-menolong internal kita yang membutuhkan. Saya bersyukur beberapa orang dalam komunitas kita, nggak perlu saya sebutkan, sudah dibantu. Saya bersuka cita sekali dan semua orang di sini bersuka cita, saudara. Ketika kita membantu pun bersuka cita. Tapi ingat, nanti kalau kamu diberkati, ya kamu gantian yang memberkati sesamamu, ya. Jangan lupa pay it forward. Tuhan Yesus memberkati.